Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, kita berada di majelis ilmu di siang hari ini, siang yang cerah juga, yang dimana kita kembali mempelajari tentang mutiara hikmah dari sebuah hikmah yang dikatakan oleh Imam Ibn Rajab, atau nama aslinya Zainuddin Abdurrahman bin Ahmad bin Rajab As-Salami Ad-Dimashqi Al-Hambali, wafat 795 Hijriah. Beliau rahimahullah berkata bahwa afdhalus sedekah sedekah yang paling utama ya, yaitu pakai ya artinya ta'allimu jahil, mengajarkan kepada orang yang tidak tahu, au aiqazan ghafil, menyadarkan orang yang lalai, futur ya. Ini ada bentuk yang beda ya. Ini ya ada di tengah soalnya ya. Biasanya kan ta'allama itu mengajarkan ya. Ini ada ya-nya jadi panjang ya. Ta'allimu jadinya. Jahil, mengajarkan ilmu syar'i kepada orang yang tidak tahu ya. Karenanya tentunya banyak ladang pahalanya ketika mengajarkan ilmu kepada orang yang tidak tahu ya. Beda lagi kalau mengajarkan ilmu kan, tapi yang diajarkan itu sudah mengetahuinya ya. Nah, kalau kita mengajarkan ilmu kepada orang yang tidak tahu, berarti kita memberikan ilmu yang baru kepadanya ya. Ilmu yang baru. Karena orang tua biasanya suka dengan hal yang baru ya. Begitu juga ilmu yang baru ya, gitu. Orang suka dengan baju baru ya, dengan pakaian baru, dengan muka yang baru juga suka gitu ya, dengan penampilan yang baru gitu ya, suka gitu ya. Nah, ini juga ketika kita mengajarkan pada yang tidak tahu, kita memberi kepada dia yang baru, yaitu ilmu ya. Kalau mengajarkan kepada orang yang tahu, mungkin hanya kepada para santri ya misalnya, ya bisa jadi dia
sudah tahu, bahkan lebih tahu gitu ya daripada kita gitu ya. Ya. Ada beberapa saya ajarkan beberapa kelas ya, dan di tahsin itu bahkan saya belum berbicara aja gitu ya, dia sudah tahu gitu. Sudah tahu ilmunya gitu. Sudah tahu ilmunya. Luar biasa ya. Tapi ya alhamdulillahnya senang gitu, tetap bahagia mendengarkan ilmu gitu ya. Tidak sombong dengan karena ketahuannya itu ya. Karena ilmunya itu ya, tidak sombong. Gitu. Ingin terus belajar. Gitu ya. Karena bisa jadi ilmunya sudah tahu tapi pengalamannya belum tahu kan gitu. Ya. Ada orang yang dikatakan serba tahu tapi ada sesuatu yang belum dia ketahui, yaitu terkadang hikmahnya yang dia belum tahu. Nah, itu. Karena yang maha tahu itu hanya Allah saja gitu ya. Manusia walaupun secerdas apapun, sehebat apapun gitu ya, tetap dia ada hal yang belum dia ketahui gitu. Karenanya kalau kita mengajarkan ilmu kepada yang belum tahu, itu luar biasa ya. Walaupun susah payah mengajarkannya gitu ya, susah payah mengajarkan Al-Quran atau mengajarkan ya bahkan baru Iqra juga ya, susah payah, atau mengajarkan tentang sholat susah payahnya dia kepadanya itu lebih bagus daripada orang yang kita tahu dia ilmunya sudah hafal ya, tapi kita ajarkan ya, mending ajarin ke orang yang belum tahu gitu. Dan juga yang kedua, menyadarkan orang yang lalai atau futur ya. Orang yang dia sedang beratlah dalam melaksanakan ibadah, utamanya ibadah sunnah, karena futur ya. Futur ini yang menurun ya. Bahwa iman itu kan yazid yanqus ya, bertambah dan berkurang ya. Ya, dan bisa juga nantinya berkurang. Ketika berkurangnya iman itu ya amalnya juga berkurang ya. Serasanya ketika terus ibadahnya itu lagi gitu ya, bosan akhirnya ya gitu. Padahal ya kita boleh bosan untuk beribadah ya, tapi ya itulah manusiawi ya kadang gitu. Mungkin ketika itu juga berat untuk ke masjid ya, atau pula berat untuk salat sunnah, berat untuk majelis ilmu ya, karena sedang futur ya. Nah, maka kita menyadarkannya, memberitahunya itu sedekah ya. Orang yang bersedekah. Nah itu. Karenanya dikatakan afdhalus sedekah. Karena beda kalau kita menyadarkan ya orang yang lagi semangat ya pasti dia terus semangat. Ketika kita menyadarkan orang yang futur, kita menyadarkannya susah payah ya. Karenanya tiada sesuatu yang lebih pantas disampaikan kepada orang yang merasa terbebani dalam gelapnya kelalaian daripada menderanya dengan cambuk nasihat agar ia bangun dan sadar dari kelalaiannya.
dengan nasihat yang penuh kelembutan ya. Karena wajangan dan nasihat yang baik itu seperti cemeti justru ya, yang diletakkan di atas gantungan hati. Barang siapa yang nyeri karena didera olehnya, kemudian menangis menyesali kelalaiannya, maka itu baik baginya. Sehingga tentunya itu senantiasa akan membuahkan sebuah langkah ya, atau kebaikan-kebaikan yang akhirnya juga menjadi perubahan ya gitu. Orang itu kan nggak langsung bisa berubah gitu ya, berubah perbuatannya atau merubah sifat karakternya, enggak gitu ya. Kalau ada yang buruk maka ya perlahan-lahan gitu ya, perlahan-lahan diberitahu gitu ya, dengan cara yang perlahan-lahan juga ya gitu. Cara memberitahunya juga ya gitu. Bukan dengan bahasa yang kurang santun, kurang baik ya, atau bahasa amarah, atau bahasa yang nyelekit gitu ya gitu. Nah, itu orang itu malah gak enak gitu ya menerima cara seperti itu ya gitu. Sehingga ya bagaimana kita mau mengharap sebuah perubahan agar sifatnya berubah, sedangkan kitanya sendiri juga bukan memberi penawar buat dia, malah memberi ya katakanlah menambah rasa luka ya, atau kepahitan, rasa sakit. Karena apa? Cara kita yang salah gitu ya, cara kita yang salah dalam menasihati, dalam mendidik gitu ya. Ini yang terkadang jarang disadari oleh para penuntut ilmu gitu ya. Khususnya ya mereka yang bergelut dalam pengemban dakwah atau daiyah juga sama ya. Mereka yang ingin yayasannya berkembang, terus juga masjidnya lebih baik, ya terkadang karena dengan cara yang saklek atau dengan cara yang kurang-kurang baik itu ya akhirnya orang itu bukan masuk padanya hidayah gitu ya, malah dia justru ya bisa jadi masukan kepadanya lebih luka ya gitu. Nah, ini yang kita jadikan catatan buat kita ya. Semoga tentunya ini menjadi nasihat yang terus memperbaiki diri kita dan juga perbaiki jiwa kita, memperbaiki akhlak, juga senantiasa memotivasi keimanan kita ya. Terus saja dahulu yang bisa disampaikan, mungkin singkat saja ya karena saya belum istirahat juga, jadi ini agak ini mata ya kurang karuan juga gitu ya. Semoga tentunya terus Allah senantiasa membimbing kita ke arah yang lebih baik ya. Aku lakum lihada wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.